Pemirsa, jelang momen pergantian tahun, kebakaran melanda sejumlah daerah di Indonesia. Di Tangerang, Banten, kebakaran melahap 4 ruko di pusat pertokoan. Sementara di Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran justru menjadi tontonan warga di malam pergantian tahun. Jelang pergantian tahun, kebakaran melahap 4 unit ruko yang menjual bahan elektronik di pusat pertokoan Harmoni Cimone, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah ledakan yang timbul dari percikan kabel listrik sempat terjadi. Diduga, kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu ruko. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Tangerang berjibaku untuk menjinakkan api agar tidak lagi merembet ke ruko lain. Mengingat terdapat puluhan ruko di pusat pertokoan tersebut yang jaraknya hanya dibatasi tembok. Ke bos itu dari jam sekitar 10-an udah ada info bahwa nomor 15 itu sama ruko 16 itu kan berseberangan. Jadi ada mungkin korsleting listrik atau dari ruko yang sebelah mana, kurang tahu. Api akhirnya bisa dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara di Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran yang melanda 2 rumah warga di Jalan Gatot Subroto justru jadi tontonan. Warga berkerumun menyaksikan kebakaran dan upaya petugas yang berjibaku memadamkan api. Akibatnya, proses pemadaman menjadi terhambat. Waktu kita baru datang, itu warga. Pertama kerumunan warga, terus listrik kita belum padam. Yang ketiga, kita suplai air di sini lumayan jauh dari titik air, jadi tidak bisa suplai secara langsung. Petugas meminta warga untuk bubar. Selain karena mengganggu proses pemadaman, kerumunan di masa pandemi juga berpotensi menimbulkan penularan masif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan diduga dipicu petasan tahun baru 2 kelompok pemuda di Makassar terlibat tawuran. Polisi harus tembakan gas air mata untuk bubarkan tawuran. Polisi tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran antar pemuda di Kecamatan Bontoala dan Talo, Kota Makassar. Mereka melempar batu dan petasan untuk saling menyerang. Mereka juga memadamkan lampu penerangan jalan dan memasang blokade di akses jalan. Polisi akhirnya berhasil mengurai massa dan membuka blokade akses jalan. Polisi mengamankan sejumlah batu dan anak panah yang digunakan untuk tawuran. Betul, jadi pada malam hari ini adalah malam tahun baru, di mana berdasarkan keterangan warga, awal daripada terjadinya perang kelompok yaitu adanya permainan petasan, akhirnya baku serang. Polisi kemudian membubarkan warga yang sempat berkumpul dan berkerumun untuk menonton tawuran sambil menunggu momen pergantian tahun. Pembubaran ini sebagai bentuk penegakan protokol kesehatan di malam pergantian tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria di Pondok Aren, Tangerang Selatan nekat membakar diri dengan bensin. Diduga pemicu korban nekat melakukan aksinya karena terlibat cekcok dengan sang istri. Seorang pria yang berprofesi sebagai penambal ban nekat membakar dirinya menggunakan bensin di depan kontrakannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beruntung nyawa korban bisa diselamatkan oleh warga sekitar. Diduga pemicu korban nekat melakukan aksinya karena terlibat cekcok dengan sang istri. Peristiwa bermula saat warga dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong dari istri korban yang melihat keadaan suaminya sudah terbakar. Warga pun berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya. Nggak tahu juga, Mas. Saya baru lihat sih. Tahunya udah kebakar aja gitu ya? Iya, kalau kebakaran terus saya sendiri. Terus si korban ini warga sini atau gimana, Bu? Pendatang. Dia usaha atau apa? Iya, kamu bisa ya.
Polisi yang datang ke lokasi dan mendapati korban sudah terkapar dalam keadaan luka bakar di sekujur tubuhnya. Petugas juga mendapati botol bensin yang digunakan korban. Singkat saja kronologisnya, bahwa awalnya saya dapat informasi dari warga bahwa ada warga dari Jombang yang indikasinya akan bunuh diri dengan menyiramkan bensin di sekujur tubuhnya. Ya. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan guna mendapatkan penanganan lanjut akibat luka bakar yang dialaminya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Syahbudin Attar, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai di jumlah pasar melonjak. Akibatnya ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk mendulang keuntungan besar. Seperti yang dilakukan oknum melakukan kecurangan memberi warna cat pada cabai yang masih hijau sehingga terkesan matang pohon yang berwarna oranye. Demi mendulang keuntungan yang besar pada penjualan cabai rawit, oknum warga Nampirejo, Temanggung, Jawa Tengah nekat memanipulasi cabai dengan cat semprot. Cabai hasil manipulasi ini kemudian dijual ke pengepul dan dijual ke Banyumas dan Pasar Wage. Beginilah cara pelaku pewarna cat. BN usia 35 tahun mewarnai cabai hijau dengan cat semprot. Cabai diletakkan di tanah dan disemprot cat berwarna orange. Pelaku mewarnai cabai hasil panen sendiri di mana cabai hijau yang biasa dijual seharga Rp20.000 disulap jadi cabai merah sehingga laku Rp45.000 per kilogram. Sejauh ini pelaku baru berhasil memanipulasi 5 kilogram cabai dan berhasil menjualnya. Buat cabai yang hijau dengan yang merah harganya terpaut jauh untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada perilaku nakal atau perilaku yang melanggar hukum di situ membuat seolah-olah yang cabai itu kemudian diwarnai dengan pewarna. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah telah digegerkan temuan cabai berwarna hijau muda telah dicat dengan cat kayu berwarna orange. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banyumas langsung melakukan uji laboratorium. Untuk sementara hasil pemeriksaan cabai rawit diberi warna cat tembok bukan dengan pewarna makanan. Namun saat ini masih melakukan pemeriksaan laboratorium lebih mendalam. 2 hari pengawasan kami, yang pertama di Pasar Wage, kemudian yang kedua di Pasar Cermi, itu memang kita temukan beberapa cabai yang diolesi pewarna yang kami duga bukan dari makanan. Nah, ini kami belum bisa menyebutkan apa pewarna itu. Tapi yang jelas ini kami sudah koordinasi dengan Polresta untuk diproses lebih lanjut. Jadi barang yang kami temukan juga nanti akan dilakukan penyitaan oleh Polresta dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim kepolisian melakukan penyelidikan, 4 saksi diperiksa diantaranya pelapor dan pedagang. Hingga saat ini tim kepolisian terus mencari siapa yang memasok cabai ini. Dari Temanggung dan Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Fandi, ini sangat miris di tengah-tengah memang permintaan cabai ini melonjak, tapi malah ada warga yang memanfaatkan dengan cara yang memang tidak wajar. Ini kalau cabai dicat begitu dengan bahan-bahan yang berbahaya, tentunya akan berbahaya. Tapi untungnya pihak kepolisian menyatakan sempat bilang kemarin bahwa cabai yang dicat ini belum sampai ke tangan konsumen, baru sampai di pihak pengepul dan juga para pedagang. Tapi kita tanya lagi kepada Bupati Banyumas, ada Pak Ahmad Hussein. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, jajaran Anda apakah sudah melakukan pengecekan ulang? Benarkah cabai-cabai yang dicat ini tidak sampai ke tangan konsumen? Ya betul, jadi ini masih di tangan pengecer dan itu sudah diambil semuanya, sehingga tidak sampai dimakan ya. Karena juga itu kalaupun dimakan juga akan kelihatan sekali, karena itu dipilok gitu. Ya, catnya dipilok dari cabai rawit yang berwarna putih dipilok warna merah. Dan itu perbandingannya setelah kita teliti adalah 4 kilo cabai merah, 1 kilo cabai putih yang dipilok. Gitu. Jadi itu sudah ketahuan, dan ini sumbernya dari Temanggung sama itu.
Jadi Temanggung jadi pedagang besar di Temanggung itu yang menjual di Pasar Wage, kemudian didistribusikan ke 2 pasar, yaitu Pasar Cermen dan pasar di Kecamatan Sumbang. Tapi itu sudah tertangani. Dan tapi merepotkan sekali kepada warga Banyumas, karena seluruh warga Banyumas kalau mau beli cabai jadi dikucuk-kucuk semuanya, apakah ini ada catnya atau tidak. Sampai sekarang juga warga kita kalau mau beli cabai itu periksa diucek-ucek, bukan ada catnya. Merepotkan masyarakat lah. Baik, ini artinya Pak Ahmad, cabai dengan cat yang berbahaya ini belum sampai di tangan konsumen ya? Belum, masih di pengecer. Masih di pengecer tapi berhasil ditangkap, begitu ya? Iya. Nah, ini temuan yang ditemukan ini apa sebenarnya modus dari penjual cabai dengan cat palsu ini, Pak? Menaikkan harga karena harga cabai yang bukan warna merah itu kan harganya cuma 10.000. Sedangkan yang berwarna merah kan harganya 40 sampai 50.000. Jadi 5 kali lipat itu. Pak Ahmad Hussein, sudah dilakukan pengecekan kah? Jangan-jangan cabai dari pihak yang tidak bertanggung jawab ini sudah sampai ke pasar lain, tidak hanya di Pasar Wage? Nah, setelah kejadian itu kita langsung bergerak ke seluruh pasar, ya, dan kita ditemukan 2 pasar lain yang biasa beli di Pasar Wage. Jadi Pasar Wage kan itu pasar besar. Itu masuk ke Pasar Cerme dan satu lagi masuk ke Pasar Kecamatan Sumbang. Saya lupa namanya, pasar kecil itu. Jadi tidak ada ditemukan di pasar lain ya, tidak sampai ke pasar lain. Kita sudah cek. Hari itu juga kan juga Pak Gubernur itu juga langsung informasi suruh ngecek, kemudian kami cek semuanya. Dan dari ini 2 hari ini juga kita cek terus. Baik, Pak Ahmad, ini ada upayakah untuk menstabilkan harga cabai terutama di Banyumas ini untuk mengantisipasi adanya memang pengedaran dari cabai-cabai palsu ini, Pak? Ada operasi pasar. Kita dengan membeli cabai merah digelontorkan di pasar-pasar sehingga harganya tidak terlalu tinggi. Baik, operasi pasar akan dilakukan oleh pemerintah Banyumas. Terima kasih Pak Ahmad Hussein, Bupati Banyumas sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.